A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Surat Al-Mu'minun ayat 23. Kita muratirin ayatnya. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, dan sungguh aku telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullah, kemudian Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, hendaknya kalian semua menyembah terhadap Allah Ta'ala. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian semua Tuhan selainnya. Afala tattaqun, apakah kalian semua itu tidak takut kepadanya? Pun niku murati ayat ngoten. Saniki teng tafsir Jalalain. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ay ati'uhu wa wahidu. Dan sungguh aku telah mengutus Nuh kepada kaumnya, kemudian dia berkata, wahai kaumku, hendaknya kalian semua menyembah terhadap Allah Ta'ala. Ay ati'u, hendaknya kalian semua taat terhadap Allah. Wa wahidu, hendaknya kalian semua mengesahkan terhadap Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian semua Tuhan selainnya. Wa huwa ismun wa ma qablahu al-khabar wa min zaidatun. Jadi lafaz malakum min ilahin, lafaz min ilahin itu merupakan ya Allah ya Rabb ya Karim, isim yang artinya ismu ma, ngoten ya. Wa huwa yakni min ilahin ismu ma. Jadi lafaz ilahin itu merupakan mubtada, gampang ngomong ngoten, isimnya ma, sedangkan wa ma qablahu al khabaru, sedangkan lafaz yang sebelumnya berupa lakum itu menjadi khabar yang bahasanya awake khabar muqaddam. Wa min zaidatun, dan lafaz yang ada min yang ada pada min ilahin itu minnya min zaidah. Afala tattaqun, apakah kalian semua itu tidak takut? Artinya takhafuna uqubatahu bi ibadatikum ghairahu. Apakah kalian semua itu tidak takut terhadap siksaannya Allah sebab kalian justru malah menyembah terhadap selainnya? Wes niki secara garis globalnya murad yang ada tadi. Sekarang kita mulai membahas tentang ceritanya Nabi Nuh. Kalau dihentikan kalian Syekh Fakhruddin Ar-Razi juga Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh kuat sekali hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, karena ayat yang sebelumnya yang terakhir sendiri yaitu wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Kemarin terakhir itu pembahasannya wa 'alaiha, dan atas hewan-hewan ternak tersebut, wa 'alal fulki, dan di atas perahu-perahu, tuhmalun, kalian semua itu bisa menunggangi, dimot, dibawa, bisa kalian gunakan sebagai bahan tunggangan atau kendaraan. Maka ini kan berarti ayat potongan ayat yang terakhir kemarin itu membahas mengenai tentang yang namanya perahu. Wa 'alal fulki tuhmalun, perahu. Lah sama ini pembahasannya. Lah yang namanya perahu itu kuat hubungannya dengan yang namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini termasuk nabi sing sepuh loh ya. Maksudnya nabi yang awal. Kemarin kan sama diceritakan hubungannya Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu cuma beberapa tingkatan, entah 3 atau 4 kemarin saya lupa. Jadi keturunan yang masih sangat dekat dari Nabi Adam. Jadi corongmu paling sepuh tenanan, maksudnya pendahulu tenanan, termasuk nabi yang awal-awal. Itu hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Sekarang kita sebelum membahas mengenai ayat ini perlu kita sedikit membahas
bahwa mulai dari ayat ini hingga nanti beberapa ayat yang akan datang ini nanti akan menceritakan beberapa ceritanya nabi-nabi. Kalau kemarin kan sedikit dibahas mengenai ceritanya Nabi Adam, bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, min sulalatin min tin, dari intisari, dari intisarinya tanah. Nah sekarang ini kita mulai dari ayat ini sampai beberapa ayat yang akan datang akan membahas 5 ceritanya nabi-nabi. Yang pertama yaitu ceritanya Nabi Nuh. Nanti ada cerita yang kedua yaitu ceritanya Nabi Hud. Yang ketiga nanti ada ceritanya Qarun, ya. Qurun al-akhirin, ceritanya Qurun al-akhirin. Kemudian yang nomor 4 ceritanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Yang nomor 5 yaitu ceritanya Nabi Isa dan juga ibunya. Apa sih tujuannya Al-Quran itu menceritakan nabi-nabi? Dawuhnya Syekh Ashawi, beliau dawuh wal maksud minhu ittilaul wal maksud minhu itlaul ummatil muhammadiyah ala ahwali man madha liyaktadu bihim yaktadi ya liyaktadu bihim fil khisal wa yataba'atu fi khisalim al-madmumah. Apa sih tujuannya Al-Quran itu menyebutkan ceritanya nabi-nabi? Tengeri dikatakan untuk memberitahukan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentang perilakunya umat-umat terdahulu. Apa yang baik agar dijadikan contoh, apa yang buruk agar dijauhi. Itu tujuannya. Sekarang kita kenalan dulu sama Nabi Nuh. Nabi Nuh ini sebenarnya Nuh ini merupakan nama atau lakop atau bagaimana? Tengeri ingin dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim wa Nuhun laqabuhu. Ternyata yang namanya Nuh itu bukanlah nama, tapi itu merupakan lakop. Lakop itu julukan. Ya, nenang imri dine piye? Kama ata min hubi umin au bi ab fakun yatun wa huwa ismun aw laqab. Terus fama bimathin au bidammin musyiru falaqabun wal ismu mala yushiru. Nah, tadi itu definisinya. Jadi kan kalau di dalam pelajaran ilmu nahwunya kan sudah dibahas bahwa ada isim atau alam memang nama, kemudian ada laqab, kemudian ada kunyah. Kalau isim wal ismu malah yushiru. Pokoknya kalau nama itu sama sekali tidak mengandung unsur pujian atau hinaan, itu yang namanya nama. Yang nomor 2 ada yang namanya laqab. Fama ata minhu bimathin au fama bimathin au bidhammin musyiru falaqabun wal ismu mala yusyiru. Apapun sebuah sebutan, sebuah julukan yang mengandung unsur memuji atau mengandung unsur dzam, ngilokne ya, mencela, itu namanya laqab. Cara awak dhewe ana wong kok laqabe iku apa gitu ya, itu namanya laqab. Yang ketiga yaitu fama ata minhu bi ummin aw bi afakun yatun wa huirus mun awlaqo. Apapun yang datang dengan awalnya itu kalimat atau ab, itu namanya kunyah. Fama ata minhu bi ummin aw bi ab fakun yatun, itu namanya kunyah. Kalau kita di Indonesia biasanya sering toh iku lho ibuke sonep. Ibuke sonep. Kalau memanggilnya dengan bahasa seperti ini, ibuke sonep, itu berarti panggilan kinayah. Kunyah. Itu namanya panggilan kunyah. Kalau semisal saya memanggil Gus Zufel, saya panggil dengan panggilan Aba Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman, maka itu namanya kunyah. Bapak Abdurrahman gini. Ibu sonep, itu namanya kunyah. 3 ini sampean eling-eling dalam urusan masalah penyebutan.
Sekarang kita ternyata tengeriki dikatakan bahwa Nuh itu bukanlah nama, bukanlah alam, akan tetapi Nuh itu merupakan lakop, merupakan sebuah julukan. Nama aslinya Nabi Nuh itu siapa? Wasmuhu Kila Abdul Ghaffar. Namanya Nabi Nuh itu ada yang mengatakan nama aslinya adalah Abdul Ghaffar. Kemudian ada yang mengatakan lagi Wakila Abdullah. Ada yang mengatakan nama aslinya Nabi Nuh itu Abdullah. Ada yang mengatakan lagi Wakila Yashkur. Jeneng aslinya Nabi Nuh itu ada yang mengatakan yaitu Yashkur. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus apa alasan Nabi Nuh itu diberi julukan Nuh? Nuh itu maknanya seperti dalam pembahasan bab jenazah sampean bisa lihat, Nuh itu niyahah. Niyahah itu orang yang sering atau orang yang nangisnya kenceng karena menyesali atau bersedih dalam suatu hal, itu namanya Nuh, pekerjaan menangis. Kenapa kok Nabi Nuh dapat julukan sebagai Nuh atau pekerjaan menangis? Ada yang mengatakan pertama seperti yang didawahkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh likasrati manah ala nafsihi hina da'ala qaumi fa ahlakahum bitufan fanadima ala dzalik. Ada yang mengatakan dinamakan dengan Nabi Nuh, mendapatkan lakop Nabi Nuh itu alasannya yang pertama, Nabi Nuh itu dulu itu pas wayahe ndongakno kaume. Nabi Nuh kan termasuk salah satu nabi yang pada waktu itu dakwah lama terhadap para kaumnya. Mulane nang kene dingendikaken bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa tengeriku dingendikaken Nabi Nuh itu dakwahnya dalam jangka waktu wa maka saya da'u qaumahu alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu oleh dakwah nang para kaume jumlahnya 950 tahun lamanya. Bayang nih Pak, 950 tahun. Ngono kuwi sing iman mek gur wong. Kalau pelajaran iman dikatakan hanya orang 40 laki-laki 40 perempuan. Ada yang mengatakan 7 laki-laki 7 perempuan. Bayangin dakwah selama itu 950 tahun. Pengikutnya coro santri mek 40 lanang 40 wedok. Lah, tangri ketika akan ada yang mengatakan hidupnya umurnya Nabi Nuh itu ya 950 tahun. Ada yang mengatakan umurnya Nabi Nuh itu 1050 tahun. 1050 tahun. Sekarang kita kembali lagi kenapa kok Nabi Nuh itu mendapatkan julukan atau lakop Nuh. Nuh itu makna asalnya adalah yang banyak nangis. Itu maknanya Nuh. Ada yang mengatakan pertama karena Nabi Nuh itu dulu tatkala setelah mendoakan agar sudah seluruh kaumnya itu ditenggelamkan, maka Nabi Nuh itu kemudian nangis sekenceng-kencengnya karena menyesali hal tersebut sehingga dinamakan dengan Nuh. Ada yang mengatakan li murajaati rabbih fi sya'ni ibnihi. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh itu nangis disebut dengan Nuh nangis itu karena Nabi Nuh pada waktu itu ya Allah ya Rabbi ya Karim nangisnya kenceng karena berdoa kepada Allah Ta'ala agar anaknya diselamatkan. Anaknya yang tidak mau naik ke perahu itu agar diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nangis jadi sampai disebut dengan Nuh. Paham ya? Jadi Nuh itu maknanya yang nangis secara kencang, itu maknanya Nuh. Iki maknane dan sedikit cerita tentang Nabi Nuh. Sekarang kita lanjutkan tentang ayat ini bahwa walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sungguh aku telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala, Nabi Nuh berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, hendaknya kalian semua menyembah terhadap Allah Ta'ala.
ai atiuhu wa wahidu, wahai kaumku hendaknya kalian semua itu ya Allah ya Rabbi ya Karim menyembah terhadap Allah Ta'ala, yakni mengesahkan terhadap Allah Ta'ala. Wa malakum min ilahin ghairuh. Sebelum dilanjutkan ada sedikit dawuh daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengenai pembahasan masalah pembuatan yang namanya napa jenenge perahu. Zaman biyen kan gak ono sing jenenge perekat, Pak. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, zaman biyen itu caranya kayak perahu itu kan dengan cara dipaku, antara satu kayu dengan kayu yang lainnya itu dipaku. Nah, cuma kan itu masih menyebabkan satu masalah yang belum terselesaikan. Rupanya apa? Walaupun antar kayu ini sudah dipaku, akan tetapi kan masih menyisakan beberapa celah yang menyebabkan ini air menjadi nerembes. Akhirnya pada waktu itu juga belum ada yang namanya lem pembuntu. Ya enek. Akhirnya para orang-orang zaman dahulu itu ya cerdas, Pak. Carane piye? Carane ternyata dengan cara mengeringkan terhadap kayunya secara matang. Dadi cara ngono sadurunge di niki wajane dipaku, digabung kelawan paku itu kayune digaringno tenanan sampai garing ring. Terus ketika dipaku kan otomatis nanti ketika semakin kena air otomatis bentuknya kayu ini akan menjadi semakin melebar. Sehingga ketika melebar maka jarak yang tadi dikhawatirkan akan menjadi tempat nerembesi banyu, gara-gara ini sudah ketutup, akhirnya ini ketutup. Ngoten. Itu yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ngoten. Pun lah Nabi Nuh ini mengajak kepada kaumnya agar ya kaum ya'budullah, wahai kaumku hendaknya kalian semua itu menyembah terhadap Allah. Fal ma'na annahu subhanahu arsalahu bid-du'a ila ibadatillahi wahdahu la yajuzu ayatuhum ila dzalika illa wa qad ta'ahum ila ma'rifati awalan di anna ibadatu man lam la yakun ma'luman ghairu jaizatin wa inna ma yajuzu wajibu ba'dal ma'rifah. Bon. Teng kelanjutane malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian semua kecuali tidak ada bagi kalian semua Tuhan selainnya. Tengriki dikatakan fal murad anna ibadatallah fal murad anna ibadata ghairillah la tajuzu id la ilaha siwahu. Niki lho, terus tengriki dikatakan berarti ini ayatnya beda pemahaman ya. Awak dhewe lek kurang teliti ngono koyo-koyo es podo wae. Jadi yang pertama ini ubudullah. Hendaknya kalian semua itu menyembah terhadap Allah. Jadi ini lebih ke perintahnya agar mereka menyembah terhadap Allah. Nah, sedangkan untuk yang malakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian semua tidak ada bagi kalian semua Tuhan selainnya. Ini ayat ini pemahamannya lebih ke perihal larangan bahwa kalian jangan sampai menyembah terhadap selain Allah, karena tidak ada yang pantas menjadi Tuhan kecuali Allah. Bahasanya ngoten. Jadi lebih ke menekankan bahwa malakum min ilahin ghairu itu sebuah larangan. Jadi kalau yang awal itu merupakan sebuah perintah wa'budullah, hendaknya kalian semua menyembah terhadap Allah, mentaatinya, mengesahkan kepadanya. Kemudian kalau dalam yang potongan ayat yang ini malakum min ilahin ghairu, lebih ke larangannya. Tidak ada bagi kalian semua Tuhan selainnya. Berarti artinya jangan menyembah terhadap selainnya Allah, karena tidak ada yang menjadi Tuhan selainnya Allah. Melana tenggeri kita akan min haqqil ibadah an tuhsina
liman an'ama bil khalqi wal ihya'i wa ma ba'dahuma fa idza lam yasihha dzalika illa minhu fa kaifa ya'budu ma la yadur wa la yanfa'. Ngeri tinggal akan ngaten. Sebuah penyembahan itu tidak layak dilakukan kecuali kepada zat yang memang telah memberikan kepada kita kehidupan ini, telah memberikan nyawa, telah memberikan kehidupan kepada kita, telah memberikan kenikmatan dan mengurusi segala urusan kehidupan kita. Inilah sosok yang patut untuk mendapatkan penyembahan daripada kita. Sehingga sangat dipertanyakan, sehingga sangat tidak pantas tatkala sebuah penyembahan itu diberikan, disuguhkan kepada sosok yang sama sekali tidak bermanfaat, juga tidak memberikan madharat. Pun nikmatan. Afala tattaqun, apakah kalian semua tidak takut? Ay takhafuna uqubatahu bi ibadatikum ghairahu, apakah kalian semua tidak takut terhadap siksanya Allah sebab kalian semua itu menyembah terhadap selainnya. Sangariki tinggal jika akan qauluhu afala tattaqun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim li anna dzalika zajrun wa wa'idun bi tiqail uqubah yansarifu amma hum alaihi. Jadi carane ndedek iku koyo ngene. Ini yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Ya apik tenan, ini pelajaran tenan, Pak. Jadi yang pertama ubudullah, perintah. Kemudian yang kedua malakum min ilahin ghairu, dilarang. Kemudian yang ketiga afala tattaqun, ditakut-takuti. Jadi caranya mendidik itu ya seperti ini. Pertama, Allah Ta'ala dalam ayat ini caranya giringin Nabi Nuh itu ya memang seperti itu. Pertama memerintahkan agar semuanya itu ubudullah, misal kalian semua hendaknya menyembah terhadap Allah, perintah. Kemudian yang kedua malakum min ilahin ghairu, enggak ada yang tidak ada bagi kalian semua sosok Tuhan kecualinya atau selainnya. Berarti ini larangan, jangan sampai menyembah kepada selainnya. Kemudian afala tattaqun, janganlah afala tattaqun, apakah kalian semua itu tidak takut? Nah, caranya didik, caranya dakwah, caranya mengajak itu ya seperti ini. Pertama diperintahkan, yang kedua dilarang, dan yang nomor tiga itu ditakut-takuti. Pon niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pon niku sampun jelas ya. Kita lanjut ke ayat yang selanjutnya. Tengeriki tinggal akan summa innahu subhanahu haka'anhum syubahahum fi ingkari nubuwati Nuh alaihi salam. Kemudian ini catatan sekarang mulai dari ayat 24 ini, tengeriki kalau bacakan dulu ayatnya. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarum mislukum yuridu ayyatafaddala 'alaikum walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihada fi abainal awwalin. Surat Al-Mu'minun ayat 24. Pun nggih. Teng ayat 24 sampai ayat 25, in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Surat Al-Mu'minun ayat 25. Kula murati dulu ayat Al-Qur'annya. Faqala mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Maka menjawab segolongan daripada kaumnya Nabi Nuh, yakni orang-orang yang kufur daripada kaumnya Nabi Nuh. Mereka menjawab, ma hadza illa basyarum mislukum. Tidaklah seorang Nuh ini kecuali merupakan seorang manusia yang sama seperti kalian semua, persis tidak ada bedanya. Yuridu ayyatafaddala 'alaikum, yang mana Nuh ini ingin menjadi sosok yang lebih mulia atas kalian semua. Walau sya'allahu la anzala malaikatan, andaikan Allah Ta'ala itu menghendaki, niscaya Allah Ta'ala akan menurunkan sosok malaikat. Dilanjutkan lagi tengeriki
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin, dan aku tidak pernah mendengarkan perkara yang dibawa oleh Nabi Nuh ini di dalam kakek moyangku yang terdahulu. Yes. Jadi ayat 24 sama 25 ini Allah Ta'ala mulai menjelaskan beberapa syubhat yang mereka lontarkan kepada Nabi Nuh. Syubhat itu artinya sebuah pengambiguan. Walaupun bolak-balik ngomong masalah syubhat itu, jadi syubhat itu kalau ada orang tidak mau, kalau ada orang tidak mengimani, itu biasanya mereka tidak hanya berhenti di situ, akan tetapi mereka melemparkan sebuah syubhat, melemparkan sebuah dalih atas dalih dan juga pembelaan atas perlakuan mereka yang salah. Ya, kalau kita contohkan semisal dalihnya orang-orang kafir yang kemarin dijelaskan bahwa mereka itu tidak mau mengikuti syariat Islam berupa penyembelihan. Mereka berdalih syubhat itu ya sebuah dalih atas sebuah kesalahan mereka yang seolah-olah secara dohirnya itu ketok koyok pas nang pemikiran. Koyok ini disebutakan syubhatnya orang kafir yang tidak mau mengamalkan terhadap yang namanya penyembelihan. Mereka bisa melontarkan sebuah syubhat dengan cara mereka mengatakan bahwa mestinya hewan yang mati atas tangan kekuasaannya Allah itu lebih halal untuk dimakan daripada hewan yang meninggal atas tangannya manusia. Koyok-koyok nek nang akal ngono koyok-koyok masuk lho, Pak. Oh iya. Petik petik mati kan sing yang membuat meninggal itu kan tangan kekuasaannya Allah. Mestinya lebih halal daripada hewan yang meninggal, yang mati gara-gara dibunuh, dimatikan oleh tangannya manusia. Ini namanya syubhat. Makanya dilanjutkan mulai ayat 24 dan 25 ini adalah pembahasan beberapa syubhat yang dilontarkan oleh kaumnya Nabi Nuh, beberapa orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh. Subhanahu faqala al-mala'ul ladina kafaru min qaumihi li atba'ihim. Maka mengucaplah sekolongan orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh kepada para pengikut mereka. Syubhat yang pertama, ma hadza illa basyarum mislukum. Syubhat yang pertama yaitu ma hadza illa basyarum mislukum. Tidak ada Nabi Nuh ini kecuali hanyalah seorang manusia seperti kalian semua. Nah, ini syubhat yang paling pertama yang mereka tuduhkan kepada Nabi Nuh. Mereka mengatakan bahwa lah wong Nuh iki lho padha ae. Wong sing jenenge Nuh iku padha ae ambek awakmu kabeh, tegese padha-padha menungsone. Sehingga syubhat ini seperti yang tadi dikatakan bahwa tengeri iki dikatakan ahaduhuma tengeri iki dikatakan ayu qala innahu lamma kana musawiyan li sa'irin nas fil quwwati wal fahmi wal ilmi wal ghina wal faqri wasiha wal marad intan akum rasulan. Niki lho, jadi kayak dalam pemahaman mereka itu begini. Syubhat yang pertama itu mereka mengatakan Nabi Nuh itu padha ae. Hanya seorang manusia yang sama persis seperti halnya kalian. Artinya apa? Nabi Nuh itu juga mengalami apa yang kalian alami. Rupane Nabi Nuh itu ngriki wis padha karo menungso liyane lah, ya terkadang sakit, ya terkadang sehat, ya kadang ya punya harta, kadang ya miskin. Ya. Maka mereka berdalih li'anna rasul la budda wa yakuna aliman indallah wa habiban lahu wal habib la budda wa yahtassa an ghairil habib fi mazidid darajati wal ma'izzah. Pemahaman mereka, ekspektasi mereka tentang seorang nabi, seorang rasul. Nabi dan juga rasul itu adalah sosok istimewa di hadapan Allah Ta'ala.
mestinya orang yang istimewa di hadapannya Allah Ta'ala, mereka mestinya harus punya keistimewaan pula di hadapan kita. Entah dia itu lebih kaya, gak pernah sakit, itu ekspektasi yang dibayangkan oleh kaumnya Nabi Nuh. Sehingga kalau kok ono nabi kok bentuke kok padha ae ambek awakmu kabeh, ya kadang ya atik loro, ya atik turu, ya mangan wis bentuke kaya dan sifatnya persis seperti manusia biasa, ya kuwi ora pantes dadi rasul, dadi nabi. Ini perkataannya mereka. Ada berapa syubhat ini? Disebutkan nang mriki ada 5 syubhat ya. Yang mana 5 syubhat ini semuanya tidak diberikan jawaban oleh Allah Ta'ala karena sudah dibahas berulang kali di dalam ayat-ayat yang lainnya. Pertama, mengenai masalah ma hadza illa basyarum mislukum. Jadi tak baleni malih nggih, bahwa di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan syubhat-syubhatnya kaumnya Nabi Nuh yang ada 5. Syubhatnya nanti ada 5. Ini syubhat yang pertama. Dan kelima-lima syubhatnya itu Allah Ta'ala sama sekali tidak menjawab, tidak memberikan jawaban karena sudah terwakili oleh ayat-ayat yang lain. Syubhat yang pertama yaitu mahada illa basyarum mislukum. Mereka mendakwakan bahwa seorang Nabi Nuh itu hanyalah manusia biasa seperti halnya kalian semua. Maka ini harus bolak-balik dijawab di dalam ayat yang lainnya. Dingendikaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim, seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau itu dawuh ya Allah ya Rabbihu ya Karim teng qaulu ma hadza illa basyarum mislukum. Maka teng mriki dingendikaken ya yang namanya seorang manusia itu ya, yang namanya seorang rasul itu memang adalah seorang manusia biasa. Cuma mereka salah, mereka berbohong di dalam pendakwaan mereka bahwa yang namanya seorang rasul, seorang nabi itu sama persis dengan yang namanya manusia. Karena Allah Ta'ala dawuh seperti dalam ayat lain, dalam surat Fussilat ayat 6, ngeten iki akan kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ucapkan wahai Muhammad, ucapkan wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Memang aku ini adalah sosok manusia biasa seperti halnya kalian. Yo mangan, yo ngombe, yo rabi, ya toh? Yo rabi, marangaten yo loro, yo kadang duwe dhuwit, kadang ora duwe dhuwit, fakir, miskin. Sama seperti halnya manusia biasanya, ya kadang susah barang, ya kadang seneng. Sama seperti halnya manusia biasa. Cuma garis titik tekannya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku memang seorang manusia biasa, tapi aku adalah sosok yang diberi wahyu. Napa? Sosok yang diberi wahyu. Ana teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim, maka pendakwaan mereka bahwa amma qauluhum basyarum mislukum na'am huwa basyarun laisa kamislikum fa antum kadzibuna fi hadhil misliyah. Nila. Jadi dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya memang benar sosok manusia, tapi kalian semua itu bohong perihal penyetaraan yang sama sekali seolah-olah tidak ada keunggulan. Karena terkadang suatu hal itu dari jenis yang sama tapi dalam segi kemuliaannya itu berbeda. Malah nek lang lalarane awak dhewe kan sering toh Pak, Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad adalah sosok manusia, tapi la kal basyari, tapi tidak seperti manusia. Bal huwa kal yaquti bainal hajari, akan tetapi Nabi Muhammad itu bagaikan yakut, bagaikan
bebatuan yang mulia di antara bebatuan-bebatuan yang lainnya. Sing jenenge watu kan ya akeh, ana watu ireng, ana watu kali. Ana watu ireng, ana watu kali, ana watu sembarang. Semuanya batu. Tapi ternyata dari jenis yang sama ada yang lebih mulia. Ada batu intan permata, ada batu zabarjat warna hijau, ada batu merah delima. Semuanya itu batu. Tapi sebagian batu itu tidak seperti batu. Cara teng burdae niku wa muntahahu annahu aku kok setengah lali. Fa mablahul ilmi ini gila tang burdae ini gila. Fa mablahul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Lah niki gila. Niki sing nang burdae. Fa mablahul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Jadi fama balaghul ilmi fihi annahu basyarun, memang puncak daripada pengetahuan kita kepada Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi adalah tetap manusia dengan segala keistimewaan yang dimiliki. Kanjeng Nabi adalah tetap manusia. Tapi wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dan tapi Kanjeng Nabi itu adalah makhluk terbaiknya Allah Ta'ala secara keseluruhan. Artinya berarti begini. Jadi penyetaraan yang mereka lakukan berupa walas podo menungsong podo modo menungsone itu adalah sebuah tindakan yang salah. Nah, bahwa itu adalah sebuah tindakan yang salah. Ya memang manusia, tapi tidak semua hal yang sama dari satu jenis itu disamakan secara sama. Ngono lho. Katakan antara rakyat dengan presiden, kayak gampang ngono ya. Rakyat dengan presiden, kita bisa mengatakan bahwa presiden itu juga manusia, presiden itu juga rakyat. Tapi kita tidak bisa memungkiri sebuah keistimewaan sebagai status dan juga jabatan seorang presiden. Ini jawaban yang pertama. Yang nomor 2, yuridu ayyatafaddala alaikum ayyatasharrafa alaikum bi ayyakuna matsbu'an wa antum atsba'uhu. Walah, Nuh itu ini syubhat yang nomor 2 ya. Nuh itu hanyalah sosok yang ingin menjadi lebih unggul, lebih mulia dari kalian semua. Dengan gambaran Nuh itu ingin menjadi sosok panutan dan kalian adalah pengikutnya. Ini syubhat yang pertama, tuduhan yang pertama, yang kedua maksudnya. Artinya nopo? Ini tuduhan yang masuk yang tetap yang nomor pertama ya. Dawuhnya dawuhnya Syekh Mutawalli Syaikhul Ar-Razi, beliau dawuh ini masih yang pertama. Jadi ma hadza illa basyarun mislukum yuridu ayyatafaddala alaikum. Nah, ini yang masih yang pertama. Yang ingin menjadi lebih mulia daripada kalian semua. Ya. Jadi ngoten. Jadi Nabi Nuh iki dituduh aslinya menungso biasa, cuma kepingin lebih menjadi sosok yang lebih mulia agar kalian itu menjadi para pengikutnya Nabi Nuh. Ini syubhat dan juga tuduhan yang pertama. Mulane dihentikan ini aku mau jadi nanti toh.
Tadi ngene, aku lali sumbernya, tapi eling aku. Bahwa tuduhan mereka bahwa sosok Nabi Nuh itu hanyalah manusia biasa yang ingin menjadi lebih unggul, lebih mulia daripada kalian semua. Niki kalau di ayat yang kemarin di kitab kemarin yang saya baca, saya tak boleh ketemu mana. Tengriki ngendikaken lho, orang itu loh kepingin menjadi lebih mulia kalau tujuannya itu untuk berkhidmah agar menjadi sosok yang menghantarkan kepada Allah Ta'ala, itu loh orang masalah. Beda kalau ingin menjadi sosok pemimpin tapi tujuannya adalah hal duniawi. Paham ya? Ancen cara bahasane wong-wong lu ingin memperbudak. Lek bahasanya ingin memperbudak lah, itu yang tidak dilegalkan, kurang bagus secara syariatnya. Ini lho, bundi. Pon nggih. Ini ngoten. Itu syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, walau sya'allahu la anzala malaikatan. Niki wis mari dibahas kemarin. Walau sya'allahu ay alla yu'bada ghairuhu la anzala malaikatan bidzalika la basyaran. Andaikan Allah Ta'ala menghendaki agar tidak disembah selainnya, niscaya Allah Ta'ala akan menurunkan malaikat untuk hal tersebut, bukan seorang manusia. Artinya gampangannya ngomong, mereka itu mengatakan bahwa mestinya yang menjadi sosok rasul, sosok utusan, sosok nabi itu adalah malaikat, bukan nabi. Bukan nabi toh, bukan manusia. Ini tuntutan mereka. Mestinya sih dari utusannya Allah Ta'ala, yang menjadi nabi-nya Allah Ta'ala mestinya adalah malaikat, bukan manusia. Ini kemarin juga sampun dibahas. Justru omongan yang seperti ini secara nalar malah gak masuk. Gara-gara apa? Seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi pun bolak-balik diaturaken bahwa mestinya ngerti akan iki lho teng ayate teng surat Al-Isra ayat 95 akan kullau kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasulah. Andaikan di atas muka bumi ini terdapat malaikat yang berjalan-jalan dalam keadaan tenang, niscaya akan aku turunkan kepada mereka sosok malaikat yang menjadi rasul. Gampangannya ngomong, kalau manusia ya manusia, yang menjadi rasul, yang menjadi utusan itu harusnya adalah sama-sama manusia. Kalau malaikat, ya tuntutannya ya malah nggak pas. Nonton loh. Kalau yang berada di atas muka bumi ini merupakan malaikat, ya harusnya yang menjadi rasul ya malaikat. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang menjadi rasul itu manusia, berarti yang menjadi adalah manusia, berarti yo sing dadi yo menungso. Paham ya? Karena seperti kiling-iling tenan, karena ini akan berulang, maksudnya akan dalam beberapa pembahasan ini pasti akan menjadi jawaban. Kalau ada orang menuntut bahwa sing kudune sing dadi nabi, sing dadi rasulnya Allah Ta'ala itu adalah bukan manusia tapi malaikat, maka dijawab bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Niku jawabannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul, seorang utusannya Allah Ta'ala yang min anfusikum, dari jenisnya kalian sendiri. Untuk tadi ayat ini kan tadi saling melengkapi ya.
Ayat yang pertama tadi bahwa kalau yang menjadi penghuni bumi ini adalah malaikat, yang dijadikan rasul pun oleh Allah Ta'ala adalah sama-sama malaikat. Sehingga juga kebalikannya, kalau yang menghuni bumi ini adalah nabi, seorang manusia, maka yang dijadikan nabi, yang dijadikan rasul juga manusia. Ben pas. Mulanya ini sudah dibahas juga sama Syekh Mudawwar Syarawi. Intinya seorang rasul, seorang nabi itu kan untuk memberikan sebuah tuntunan dan contoh syariat daripada Allah Ta'ala. Sehingga tuntunan dan juga contoh ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, sebuah contoh yang baik, ini bisa dipraktekkan kalau dari jenis yang sama. Paham berapa? Justru kalau tidak dari jenis yang sama, ini tidak akan bisa terjadi praktek uswatun hasanah. Kita contohkan, menungso ambek malaikat. Bayang nih Pak, lek umpama sing menjadi rasul, sing menjadi utusan nang awak dhewe iku merupakan malaikat, bukan seorang manusia. Maka kita akan berkata bahwa loh ya jelas saya malaikat itu iso hebat. Lawang malaikat orang duwe nafsu, malaikat orang duwe kepinginan mangan, malaikat orang duwe kepinginan ngombe, malaikat orang duwe kepinginan rabi, ya, malaikat orang duwe kepinginan karo dunyo. Malah bubrah, ora iso dijadikan sebuah patokan. Malah justru kalau seorang rasul, seorang nabi itu dari sosok manusia, itu kita jadikan sebagai sosok uswatun hasanah. Ya, ini gue jawabannya. Kemudian kita lanjut ke syubhat yang nomor 3. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Aku tidak pernah mendengarkan perihal tauhid yang diajarkan oleh Nabi Nuh di dalam para kakek moyangku yang terdahulu. Ini syubhat yang mereka lontarkan yang nomor 3. Jadi mereka mengatakan, walah ma sami'na bihadza ay alladzi da'a ilaihi Nuh minat tauhid. Apa yang diajarkan, apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh berupa tauhid itu sama sekali tidak pernah aku dengar daripada ceritanya para orang-orang terdahulu, ay al-umam al-madiyah. Saningnya niki wonten dawuh suwai kalian Syekh Mudawwar Syarawi. Beliau niku dawuh ngeten. Lah, saya bacakan mawon. Teng ngriki dingendikaaken kalian beliau, ma sami'na bi hadza fi abainal awwalin, al murad bi hadza yakni ayatiya may yaqul u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh li'anna aba'ana al-awwalina kanu ya'buduna al-asnam wa lam ya'ti man yaqulu lana hadzal kalam misla Nuh. Tengriki dingendikaken bahwa memang mereka orang-orang kafir dari golongan kaumnya Nabi Nuh itu berkata kepada Nabi Nuh yang mengajak tauhid, wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, justru malah dikatakan, loh apa yang kamu ajakkan itu berupa tauhid kami tidak pernah mendengarkan dari para kakek moyang kami terdahulu. Maka wahada dalilun ala annahum muqalliduna lil aba laisa ladaihim tafkirun wastiqlalun fir ra'yi yang duruna fihi yang duruna bi ilal asya nadratal haqqi wal adalah. Niki lho. Teng mriki dingendikaken. Ini merupakan sebuah bukti bahwa mereka itu sama sekali tidak memiliki pemikiran mandiri. Mereka tidak memiliki pemikiran mandiri untuk bisa berpikir secara jernih perihal sesuatu itu benar-benar bisa dikatakan hak atau tidak. Wes sing penting bapak piye, sing penting apa yang dilakukan kebanyakan orang bagaimana, yaitu yang dilakukan. Ini namanya tidak memiliki kemandirian dalam berpikir. Nah, dalam ayat lain surat Az-Zukhruf ayat 30 ayat 23 dikatakan inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muqtadun.
Dikatakan bahwa sesungguhnya aku telah menemukan para pendahulu-pendahuluku itu dalam keadaan sebuah kesesatan, sebuah agama yang sesat. Wa inna ala asari muqtadun, kami mengikuti mereka. Ini bukti kuat bahwa mereka itu sama sekali tidak memiliki pemikiran yang mandiri untuk menentukan sebuah kebenaran. Wes pokoknya para pendahulu ning ngono ya wes ngono. Yes, niku dawuhnya Syekh Mutala Syarawi ngoten. Lah, ini ya jelas. Ini cara bahasa kasar ngomong jelas nggih. Artinya gak usah dibantah, wis ketok lah wis. Walaupun siapapun itu yang melakukan, kalau itu dianggap salah ya salah. Ngoten lho. Maka dilanjutaken malih teng ngriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim walau ta'amalna halal mujtama'at wa minha mujtama'una alladziina 'aisyu fihi lawadu halana kadhibu haula fi ti'aihim at-taqlid lil aba. Guys, tadi ingat kalau danya Syekh Mutala Syarah asline ngono awak dhewe bisa mengetahui bahwa itu hanyalah sebuah dalih. Gayane koyo-koyo manut nang para pendahulu. Paham ora? Saya tak baleni maneh hampir paham. Kan mereka berdalih bahwa mereka tidak mau mengikuti tauhid yang diajarkan oleh Nabi Nuh, itu alasannya adalah karena mengikuti para pendahulu. Maka jelas sekali ini hanyalah sebuah dalih dari mereka bahwa kalau ada salah seolah-olah dinisbatkan kepada para pendahulunya. Lah monggo diwalik. Bahasa dawuhnya Syekh Mutala Syarawi. Kamu akan bisa melihat orang-orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu malah sebaliknya. Berupa apa? Tatkala mereka justru melihat sebuah kebenaran yang ada pada orang tua mereka, justru para anak-anak itu mengatakan bahwa Allah itu ajaran zaman kuno. Napa? Itu ajaran zaman kuno. Kan ngono to, Pak. Awak dhewe kan kebanyakan di zaman kita sekarang kan ngoten. Mulane dawuh ngeten. Ini lho dawuhnya Syekh Mutala Syarawi. Jadi jelas itu hanya sebuah pengakuan yang bohong. Mulane teng mriki dingendikaken kaifa ta'ammal halal ajyal al-mukhtalifah tajidu kullajilin lahu ra'yuhu wa tatallu'atuhu wa raghabatuhu allati rubbama ikhtalafa fiha al-ibnu an abi fal abna al-an lahum ra'yun mustaqillun. Para anak-anak zaman sekarang itu memiliki pemikiran tersendiri. Fal waladu yahtaru masalan al-kulliyah allati yarghabuha. Anak-anak zaman sekarang memilih kuliah mata pelajarannya yang mereka suka, yang mereka senangi. Al-malabis allati yuhibbuha, memilih cara berpakaian yang mereka senangi, ya. Wa in khalafat ra'ya abihi, walaupun bertentangan dengan pendapatnya bapaknya. Bal wa yasilu al-amru ila tihamil aba'i bil jumudi wat takhallufi in lazima al-amru wa hadha mawjudun fi kullil ajyal. Bahkan seorang anak ini mencurigai orang tuanya dalam keadaan ayahnya, orang tuanya itu adalah orang yang jumud. Orang yang jumud itu orang yang kolot kuno, ketinggalan, takhalluf, yang ketinggalan. Idzan limadza lam taquluna fi misli hadhil umur inna wajadna ala aba'ana wala ummatin limadza kanat lahum dzatiyatun wa ra'yatun mustaqillatun. Nikilah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tadi ngeten iki. Jadi sing jenenge para keturunan niki sing ngisori para anak ini itu yang ada nyuwun sewu, mereka hanyalah mengikuti apa yang ada di dalam keinginan dan hawa nafsu mereka. Kok kebetulan hal tersebut seolah-olah ngoten nggih, seolah-olah terlihat itu mengikuti kepada para pendahulu itu hanyalah sebuah dakwaan. Terbukti malah sebaliknya kan. Orang-orang anak-anak zaman sekarang ini loh Pak,
klambi-klambi milih sakarepe dhewe, kuliah ditentukan gak gelem, klambi milih klambi sing gaul, terus bahkan yang cenderung bahkan terbuka. Malah yang ada ketika orang tuanya, padahal ini bukan ajaran orang tuanya, dan tatkala orang tuanya menasehati, yang ada justru malah seorang anak berkata bahwa anak malah mencurigai ala pak pakaian yang tertutup koyo ngono iku pakaian wong zaman biyen, kan malah menuduh seperti itu. Niki jan napa bahasane, real banget apa yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mulane beliau sampai akan ngeten, innakum tattakhiduna adzatiyah fima yulabbi raghbatikum wa syahawatikum wa inkhirafatikum wa tattakhiduna at-taqlid fima yuqallilu taklifakum li'anna at-taklif sayuqayyidu hadhihi raghabat wa syahawat wa yaqdi ala hadhil inkhirafat lidzalika yatamarradu haula ala manhajillah. Intine sakarepe dhewe. Terakhir niki dawuhnya beliau, lidzalika nu'jibu lima narahu wa nasma'uhu fi hali abnaina al-yaum. Oleh karena itu kita sangat takjub terhadap apa yang terjadi kepada anak-anak kita pada zaman ini. Kaifa aflata azimama minal aba wal ummahat. Bagaimana mereka bisa terlepaskan dari tali kendalinya para orang tua, para ibu dan juga ayah mereka. Fasyabu yasiru ala hawahu fi umurin hirafiyah. Maka seorang pemuda seringkali berjalan di atas hawa nafsunya di dalam perkara-perkara yang melenceng. Fa in wajjahu abuhu a'radu anhu. Kalau mendapatkan arahan dari orang tuanya, niscaya malah akan berpaling. Bahkan ini wattahamahu bi annahu min jailin qadimin wa qad dhahaba zamanuhu bila raj'atin. Dielingno diarahno malah ngomong Allah Pak sampean niku kuno kaya ngono kuwi. Sekarang itu yang keren itu kayak gini loh. Paham ya? Jadi kayak ngono kuwi. Wa qad ta'adda al-amru minal aulad ilal banat. Fasirna aidan yatamarratna ala hadil qiyam wala yahtamamna bihi. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, ini bukan hanya terjadi pada anak laki-laki. Anak perempuan pun kalau pada zaman dahulu anak perempuan itu tunduk kepada orang tuanya. Sekarang anak perempuan pun juga sama. Padha ndugale. Cara bahasa kasarane ngomong ora atik anu blas, ora atik tunduk blas. Wes dari dua ini bahasa kasaran ngomong intinya orang itu akan berdalih semaunya yang sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka. Kalau kebetulan kok cocok sama para pendahulu itu yang dijadikan seolah-olah biyen lo wong biyen lo koyo ngono. Padahal sebenarnya bukan masalah adopsi ke orang-orang yang terdahulu, tapi kepingin nuruti hawa nafsunya. Bahkan para pendahulu pun kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka juga akan dicela. Ala Pak sampean niku kuno kolot. Ya oleh wong biyen niku kudungan, brukut. Wis krana jaman biyen, ora pantes. Lek saiki wayahe gawe klambi sing keren koyo ngene iki. Wes itu mirisnya. Wes jadi sebenarnya ini hanya sekedar dakwaan, hanya sekedar dalih saja. Para pendahulu kakek moyang nggak ada kayak gitu. Itu hanya sekedar pendahulu, hanya sekedar dakwaan saja, pembelaan saja. Terakhir, ya Allah ya Rabbi ya Karim, in huwa illa rajulun bihi jinnah. Nomor 4 ini, in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Surat 25. Kalau murati in huwa illa rajulun bihi jinnah, Nuh tidak lain tidak bukan kecuali hanya seorang laki-laki yang ada kegilaan di dalamnya. Fatarabbasu bi hatta hin, biarkan saja sampai datang waktu kematiannya. Ini perkataan dan syubhat yang mereka lontarkan. Nomor 4 yaitu syubhatnya adalah in huwa illa rajulun bi jinnah. Mereka menuduhkan manuhun illa rajulun bi jinnatin ay halatu jununin. Nuh itu hanyalah seorang laki-laki yang edan.
Ini biasa toh, mereka itu mengatakan seperti itu kan biasa. Bahkan nabi yang lainnya pun juga sama, nabi-nabi yang lainnya pun juga sama dituduh dengan tuduhan yang sama dengan tuduhan orang-orang gila. Nabi Muhammad dituduh majnun, dituduh ya Allah tukang syair, tukang sihir. Wis, mulane iki iling-ilingin tenan. Wong ku biasanya lah peteng, mereka tidak bisa melawan, maka mereka akan menuduh semau mulut mereka. Paham ya? Ini maksudnya ini untuk kita itu biar paham. Kalau ada orang yang melakukan hal yang seperti itu kepada kita, bahwa memang taktiknya mereka seperti itu. Dituduh ini nggak bisa, mereka akan menuduhkan semau mereka, semau jidat, semau ilat mereka. Yes ya. Niku subhat yang nomor 4, in huwa illa rajulun bihi jinnah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangriki tinggi dikaaken ya Allah, fa inna juhalal awam yaquluna fil majnun zal aqluhu bi amalil jin. Ngilokno Nabi Nuh itu gila. Ana bahasane teng ayat Al-Qur'ane wa qala majnunu wastujir. Nuh itu merupakan orang yang majnun. Katanya tujuannya orang-orang mereka. Dah wa hadhi syubhah min babit tarwij 'alal awam fa inna alaihi salatu wassalam kana yaf'alu af'alan ala khilafi adatim fa ulaika ru'asa kanu yaquluna lil awam innahum majnun wa man kana majnunan fa kaifa yajuzu ay yakuna rasulan. Nah niki lho. Teng mriki dingendikaken ini merupakan sebuah syubhat yang gampang payu di kalangan orang awam. Karena kebetulan Nabi Nuh itu melakukan beberapa hal yang berbeda dengan pengadatan mereka. Sehingga mereka dengan mudahnya mengatakan, oh berarti wong gendeng kalau melakukan suatu hal yang berbeda dengan pengadatan. Apalagi tatkala Nabi Nuh itu membuat perahu. Ya semuanya bertanya-tanya, kon iku lapo lho Nuh? Nggak perahu barang kaya wong gendeng ae. Engko ana udan, engko ana apa. Niku ngaten nggih. Terakhir fatarabasu bi hatta hin ay intadulu hatta hinin ay ila zamani mautihi. Bahasane kasarane ngomong mereka secara kasarnya, secara rasisnya mengatakan kepada Nabi Nuh, alah jar-jarne ae Nuh. Fatarabasu biarkan saja ay intadiru hatta hin. Kok lak mati-mati deh. Lek ngomong cangkeme welek ngono kuwi anjene. Denger iki ngoten. Jadi artinya mereka mengatakan bahwa biarin saja Nuh itu. Biarin saja. Kalau dia sembuh dari gilanya ya alhamdulillah. Lek ora sembuh dari gilanya kok lak mati-mati dhewe, jarine mereka seperti itu. Maka seperti yang dingendikaken teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terakhir nih nggih, wa'lam annahu subhanahu ma dzakara al-jawaba an halira kakatiha wa wuduhi fasatiha. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala sama sekali tidak memberikan jawaban atas syubhat-syubhat mereka yang ada 5. Ya kan maknanya nyebut syubhat-syubhat itu. Allah Ta'ala sama sekali tidak memberikan jawaban. Biasanya kan memberikan jawaban, kul, jawab, ucapkan wahai Muhammad, wahai Nabi, bahwa jawabannya seperti ini. Biasanya kan seperti itu. Tapi untuk yang kali ini tidak sama sekali. Karena memang wa inna ma yasiru kadzali bi ayyatamayyaza min ghairi bil mujizat. Asasnya semuanya sudah terjawab dari ayat-ayat yang lainnya, intinya ngaten. Qala rabbi ansurni bima kadzabun, surat Al-Mu'minun ayat 26. Ilahuna wa a'lam bissawab.